Hai dear, thank you udah klik video ini. Kali ini Nona bakal cerita kasus yang belakangan lagi viral. Kasusnya tentang apa sih? Yaitu tentang seorang kakak kelas yang dengan tega membunuh adik kelasnya dan jasadnya ditinggalkan di kolong kasur begitu saja. Dan lagi-lagi kasus kriminal ini tuh menimpa mahasiswa dari kampus idaman warga Indonesia. Apalagi kalau bukan Universitas Indonesia alias UI. Bagaimana kisahnya? Yuk kita bahas. Mahasiswa ini bernama Muhammad Naufal Zidan berumur 19 tahun yang tewas setelah ditikam berkali-kali oleh seniornya sendiri yakni Altafasalya Ardika Basya yang berumur 23 tahun. Untuk lebih gampangnya dalam penyebutan nama selanjutnya kita akan panggil Naufal dan Altaf ya. Jadi si Naufal ini adalah korban dan Altaf ini pelakunya. Nah, jadi mayatnya Naufal ini ditemukan di dalam kantong plastik sampah di kamar kosnya setelah beberapa hari tidak ada kabarnya. Gak ada yang pernah menyangka gitu. Yang melakukan hal keji berujung kematian ini ternyata dilakukan oleh salah satu orang terdekatnya si korban. Dan orang ini bahkan sudah dianggap sebagai kakaknya sendiri. Lalu siapa sih sosok Naufal dan Altaf ini? Muhammad Naufal Zidan berumur 19 tahun adalah putra dari pasangan Sohibi Arif dan Elvira Rustina. Ia adalah mahasiswa jurusan sastra Rusia yang sangat cerdas dan berprestasi di bidang akademik. Naufal ini berasal dari sebuah kota di Jawa Timur yaitu Lumajang. Jadi memang Naufal ini di Depok atau di dekat kampusnya UI itu dia ini statusnya merantau ya, dan dia itu kos. Jadi semenjak SMA ini, Naufal sangat berminat pada bahasa Rusia. Dia pun belajar bahasa Rusia sehingga bisa masuk ke FIB UI atau Fakultas Ilmu Budaya UI. Dan dia pun berharap bisa melanjutkan sekolahnya di Rusia dengan jalur beasiswa. Jadi setelah nanti lulus dari UI, dia berharap bisa melanjutkan sekolahnya ke Rusia. Saat ini Naufal itu sudah menyelesaikan kuliah semester 2 dan harusnya dia akan memulai ke semester 3 gitu ya. Dan Naufal ini dinilai sebagai siswa yang berprestasi karena Naufal ini tuh mendapatkan indeks prestasi kumulatif atau biasanya kita taunya sebagai IPK gitu ya. Itu 3,83 dan itu kan tinggi banget gitu ya, termasuk hampir sempurna apalagi untuk kampus terkenal yang hebat banget sekelas Universitas Indonesia. Nah, selain berbakat di bidang akademik, ternyata Naufal ini juga punya bakat dari hobinya di bidang e-sport gitu. Dari pengakuannya selama ini, Naufal ini nggak pernah punya masalah gitu ya, baik secara akademis maupun pertemanan. Jadi keluarganya ini nggak nyangka kok bisa gitu ya, Naufal ini dibunuh bahkan sama seniornya sendiri. Nah, lalu kita mau tahu dong ya, si Altaf atau Altafasalya ini tuh siapa gitu ya. Jadi Altaf ini atau yang memiliki nama panjang sebagai Altafasalya Ardika Basya ini dia tuh baru berumur 23 tahun. Jadi sebenarnya masih muda juga dan nggak jauh lah umurnya dari Naufal. Dia ini masuk perguruan tinggi FIB UI sejak tahun 2020 dan mengambil program studi sastra Rusia. Jadi itu sama gitu ya sama Naufal, cuman ambilnya beda gitu ya, tahunnya duluan si Altaf ini daripada Naufal. Nah, dia tuh cuma beda 2 tingkat gitu ya. Nah, selain dia berkuliah di UI, ternyata pas ditilik dari akun LinkedIn-nya si Altaf ini, dia ini juga pernah tergabung dengan organisasi Himpunan Mahasiswa Sastra Rusia di Universitas Pajajaran selama setahun gitu ya, dari tahun 2019 sampai 2020. Jadi sebenarnya dia tuh mengulang
program pendidikan ini ya, yang sama setelah dari Pajajaran ke UI. Nah, dia juga tuh punya pengalaman bekerja di Karatera, antara lain sebagai project supervisor sejak tahun 2019. Lalu dia menjadi purchasing officer pada tahun 2020. Lalu dia jadi project manager dari 2021 sampai sekarang. Nah, ini Nona belum tahu lebih lanjut sih sebenarnya perusahaan Karatera ini tuh seperti apa gitu ya. Cuman kalau ditilik dari sini berarti dia cukup hebat juga ya, udah bisa jadi project manager padahal dia pun belum menyelesaikan kuliahnya gitu. Nah, lalu menurut informasi dari sebuah akun Facebook yang diduga ini miliknya si Altaf itu, Altaf Fasalia ini juga menyukai cabang olahraga taekwondo. Dan bahkan dia tuh pernah juara di bidang ini. Apa sih kesamaan Altaf dan Naufal ini selain sama-sama berkuliah di Universitas Indonesia dan mengambil jurusan sastra Rusia? Nah, mereka ini emang dinilai cukup dekat. Mereka juga sama-sama gitu ya, berinvestasi di bidang kripto. Nah, mereka ini memang dua-duanya suka trading. Jadi bukan yang investasi ditinggal dalam jangka panjang, tapi mereka tuh melakukan trading. Mereka ini ya deket gitu, akrab. Bahkan Altaf ini tinggalnya nggak jauh dari Noval. Dia tuh tinggal hanya berjarak sekitar 1,4 km. Altaf ini tinggal di namanya Wisma Ladika. Nah, sejak pertama menempuh pendidikan di UI, Altaf ini memang dinilai tuh sangat peduli terhadap Noval. Bahkan dia tuh suka sekali membantu Noval. Dan Noval ini pun bercerita gitu pada salah satu saudaranya. Bahkan Altaf tuh sudah dianggap abang sendiri gitu ya oleh Noval. Jadi dipanggilnya juga abang. Nah, bagaimana sih kronologi dari kejadian ini? Jadi kronologi kejadian ini tuh diungkap oleh Wakasat Reskrim Polresta Depok AKP Nirwan Pohan. Nah, dalam konferensi persnya ini di kantornya itu pada tanggal 5 Agustus 2023 pada hari Sabtu. Jadi dia mengurutkan kronologinya ya. Pada hari Rabu 2 Agustus 2023 pukul setengah 7 malam ini, Altaf tuh mengantarkan Naufal pulang ke kosannya dari kampus mereka. Jadi ya mereka bareng gitu ya dari kampus, terus ya udah si Naufal ini dianterin sama Altaf. Nah, Naufal ini kan masuk ke kosannya, tapi di sini tuh Altaf ikut gitu. Nah, mereka kan ya udah temenan, jadi udah biasa kayak gitu ya sebenarnya. Bukan sesuatu yang aneh gitu. Nah, lalu keduanya ini pun sempat ngobrol gitu di dalam kamar kosnya si Noval ini. Tapi ternyata Altaf ini sudah menyimpan pisau lipat di dalam jok motornya. Nah, sebelum masuk ke kamarnya Noval, Altaf ini udah mengambil pisau lipat itu dan kemudian dia masukin ke saku celananya. Nah, Altaf ini sempat berpura-pura dia mau hendak pulang gitu. Lalu Noval membukakan pintu untuk Altaf, tetapi malah Altaf ini menendang kepalanya Noval. Bu, gitu kan. Nah, terus merasa dianiaya, padahal nggak ngerti kesalahannya ini apa, akhirnya Noval ini berusaha membela diri dengan menggigit tangannya si Altaf. Tetapi Altaf ini malah menghujami Noval dengan tusukan di daerah dada. Ini dikatakan ada 10 tusukan, jadi 10 kali tusukan dengan pisau lipat yang sudah dia bawa. Dan pisau lipat ini nantinya akan menjadi barang bukti gitu ya, barbuk, karena dinilai tuh kondisinya cukup bagus gitu. Yang Nona tahu kondisinya cukup bagus, tidak tahu bentuknya ini masih bagus atau memang pisau lipatnya ini tuh baru dan pisau yang bagus gitu ya. Noval yang sebagai seorang korban ini sempat melawan dengan cara menggigit tangan pelaku. Bahkan sampai cincinnya si Altaf ini kan tadi digigit gitu ya tangannya si Altaf. Lalu cincinnya Altaf ini tertelan dan masuk ke kerongkongannya Noval. Nah, bukannya membantu, si Altaf ini malah menghasut Noval untuk berani melawan dia. Namun ya, pelaku yaitu si Altaf ini malah menikam leher dan dada korban berulang kali.
sampai akhirnya si Noval ini jatuh gitu. Lalu si Altaf ini nggak diceritakan sih ya, dia tuh gimana perasaannya. Tapi kemudian dia ini pergi gitu ya, pergi mencari plastik hingga kapur barus. Lalu udah ketemu nih plastik sama kapur barusnya, si Altaf ini pun memasukkan mayatnya Noval ini diikat gitu ya dengan lakban ke plastik hitam itu, lalu dilapis dua gitu, jadi benar-benar diikat. Nah, setelah itu mayatnya yang udah dibungkus plastik ini disembunyikan di bawah tempat tidurnya. Lalu si Altaf ini menyebarkan kapur barus gitu di sekeliling mayatnya itu dan di kamar-kamar itu. Biar apa? Pastinya biar nggak bau amis darah gitu ya. Karena kan pasti amis banget dan itu ada bekas tusukan dan darahnya di mana-mana gitu. Nah, si Novel ini sempat membereskan bekas baku hantamnya mereka gitu ya, bekas-bekas perkelahiannya, bekas-bekas darahnya itu juga. Dan dia di sini juga mengambil beberapa barang milik korban. Lalu dikatakan setelah itu malam harinya, setelah pembunuhan itu terjadi, keluarganya Noval ini kesulitan untuk menghubungi Noval. Jadi mungkin ya namanya juga keluarganya ini mungkin ya sering gitu ya berbincang sama Noval, karena kan Noval ini ya anak yang baru merantau di kota yang jauh dari keluarganya, jadi ya keluarganya ini pasti menghubungi dia. Dan hari itu, malam itu tuh kok aneh gini ya, Noval tuh nggak bisa dihubungin, kemana, ditelepon berkali-kali nggak bisa, sampai akhirnya keluarganya Noval ini menghubungi pemilik kos. Nah, mereka ini bertanya gitu ya dan meminta pemilik kos ini untuk mengecek si Noval ini di kamarnya. Tapi ya karena kan ya baru ditelepon dan pemilik ini yang nggak ngeliat gitu, kayaknya nggak ada tuh Noval, nggak kelihatan gitu. Pintunya juga tertutup, terkunci. Jadi pemilik pun kayak, oh Novalnya nggak ada nih gitu. Lalu pihak keluarganya Noval ini terus-menerus mencoba menghubungi Noval. Karena nggak menerima respon dari Noval, akhirnya pihak keluarga ini meminta pamannya Noval, yaitu Teguh Setiaji, untuk mengecek keadaan Noval. Ya besok harinya tuh kalau tetap nggak bisa dihubungin, tolonglah untuk datengin si Noval ini di kosannya. Karena dinilai si pamannya ini, paman Teguh ini, dia tuh tinggalnya deket gitu ya, cukup dekat dari Depok, yaitu dia tinggal di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sedangkan kan kalau keluarganya Noval ini berada cukup jauh ya di Lumajang, jadi nggak mungkin tiba-tiba bisa ngecek Noval. Nah, ibunya Noval ini meminta pamannya itu untuk ya ngecek deh gimana sih keadaannya Noval. Mungkin seorang ibu juga punya firasat-firasat gitu ya. Kok anaknya nggak bisa dihubungin, kenapa nih? Ya lebih baik dicek aja. Dan 2 hari setelah itu, tepatnya di tanggal 4 Agustus 2023, itu di hari Jumat ya. Pagi-pagi sekitar pukul 9, paman Noval ini, si Pak Teguh Setiaji itu mendatangi kos atas permintaan ibunya Noval. Nah, setibanya di lokasi ini, Pak Teguh itu melihat kondisi kamar kos ya emang terkunci gitu ya, sesuai apa yang dikatakan si pemilik kos. Dia itu sempat gedor pintu gitu, tapi nggak ada jawaban dari Noval. Noval buka gitu kan, kamu ada di dalam nggak gitu, tapi nggak dibukain juga. Ya udah dong Pak Teguh, jadi bingung gitu. Akhirnya dia datengin pemilik kos dan minta pintu kamar kosnya si Noval ini untuk dibuka dengan kunci duplikat gitu. Nah, setelah dibuka, Pak Teguh ini melihat kondisi kamarnya si Noval itu berantakan. Dan dia pun menemukan beberapa kapur barus itu berserakan. Dan di sini nih, seremnya banget gitu ya, nggak kebayang jadi Pak Teguh. Setelah dia ngecek seisi ruangan, nah dia ini ngelongok lah ya ke kolong tempat tidur. Dan di situ dia menemukan plastik hitam di kolong kasurnya itu. Dan akhirnya dia menarik kan kantong plastik besar itu. Yang bikin kaget adalah pas dipegang itu adalah langsung berasa itu tuh kaki manusia.
Dan pas dibuka, ya bener aja dong, pastinya di kantong tersebut itu tuh ada mayat keponakannya alias si Noval ini. Pastinya aja ya, sang paman ini, Pak Teguh ini dan pemilik kos ini kaget dengan temuan ini. Lalu ya udah mereka langsung berlari untuk melapor ke kepolisian. Nggak kebayang nggak sih menemukan keponakan sendiri tuh dalam keadaan tidak bernyawa dan bersimbah darah gitu. Nah, setelah mendapatkan laporan penemuan mayat, tentunya pihak kepolisian ini langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan juga mencari keterangan dari para saksi. Dan cepet banget, hanya dalam waktu kurang dari 3 jam, polisi ini berhasil membekuk pelaku pembunuh mahasiswa UI itu gitu ya. Lalu apa sih alasannya Altaf ini sampai tega melakukan hal keji ini? Menurut pengakuannya Altaf, pembunuhan ini terjadi karena pelaku alias ya si Altaf ini, dia tuh merasa iri gitu dengan kesuksesan secara finansial si korban atau Noval ini. Altaf ini juga terlilit utang gitu. Apa utangnya? Yaitu salah satunya bayar sewa kos dan juga utang pinjaman online atau pinjol. Nah ini sih emang pinjol tuh seringkali meresahkan gitu. Lalu polisi juga menemukan barang-barang korban yang dicuri pelaku. Apa aja sih barangnya itu? Itu tuh ada laptop MacBook gitu dari Apple. Lalu ada dompet dan ponsel juga mereknya iPhone. Polisi ini mengungkap bahwa pelaku juga berusaha menguras ATM Noval. Berdasarkan pengakuan pelaku ini alias si Altaf, mereka ini emang sama-sama melakukan trading kripto. Noval ini selalu berhasil, sehingga dia tuh mendapatkan banyak keuntungan dari permainan kripto tersebut. Tapi berbeda ya dengan si Noval dan Altaf ini. Altaf kan main kripto juga, dia trading juga, tapi dia tuh malah loss dan kalah terus. Hanya beberapa kali berhasil gitu. Tapi sejak Januari, Altaf ini malah semakin merugi. Dan juga ya, jatuhnya kalau investasi apapun kalau kita nggak ngerti, kita tuh akan makin kayak terobsesi gitu ya. Jadi kurang lebih mungkin kayak judi juga. Jadi semakin kalah, pastinya akan berusaha kayak investasi lagi dan menambah modal lagi untuk ya berharap suatu saat akan menang. Tapi di sini bukannya makin untung atau kembali untung, Altaf ini malah boncos terus. Belum lagi dia itu punya banyak utang yang setiap kali dia berusaha bayar, tapi ternyata bunganya tuh terus membengkak dan Altaf ini jadi semakin terlilit banyak utang. Dari pengakuannya Altaf sebagai pelaku pembunuhan, dia ini terjerat pinjol sampai 15 juta rupiah setelah rugi 80 juta rupiah dalam investasi kriptonya. Sehingga dia tuh punya keinginan untuk menguasai harta milik Naufal. Altaf menyebut bahwa dia tuh gak punya harapan lagi. Dia tuh udah berusaha mencoba berbagai cara gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan pinjolnya ini. Tapi gak ada hasilnya gitu. Nah, kata dia tuh, saya itu sebenarnya gak ada masalah dengan Noval. Gak pernah punya dendam juga sama Noval. Tapi tuh saya tuh udah putus asa banget gitu, udah nggak tahu harus gimana lagi. Dan rencana itu pun baru muncul pas saya nganter pulang Noval di hari Rabu, ya pas kejadian itu gitu. Saya tuh udah hopeless banget, saya udah nggak punya harapan, saya tuh udah nggak tahu mau gimana lagi, saya tuh udah nggak punya jalan terang untuk menyelesaikan masalah saya sendiri. Saya udah mencoba berbagai cara dan ini yang terakhir. Jadi itu ya yang diucapkan Altaf di konferensi pers di Mapolresta Depok. Nah, Altaf ini juga mengaku sempat meminjam uang 200.000 ke Noval, tapi udah dia kembaliin. Altaf juga mengaku gagal menjual barang milik Noval karena tuh dia sering didatangi korban lewat mimpi. Nah, dia tuh apa sih motifnya bisa menghabisi nyawa sebegitu kejinya ya?
Jadi disinyalir, Altaf ini terinspirasi karena suka menonton film serial berjudul Narcos yang ditayangkan oleh Netflix. Nah, film Narcos ini apa sih? Jadi sedikit cerita, film Narcos sendiri itu merupakan serial drama yang diangkat dari kisah nyata tentang gembong narkoba Pablo Escobar di Kolombia. Jadi kan emang Pablo Escobar ini sudah terkenal banget. Nah, dia kan kartel narkoba gitu. Saat merajai kartel narkoba, Pablo Escobar ini dikenal sebagai sosok yang kejam banget. Dia itu gak segan untuk menghabisi gangster lain yang dianggapnya mengancam bisnis hitamnya ini. Nah, di sini juga Altaf diketahui sempat mencari tahu bagaimana cara membunuh yang efektif. Bahkan dia tuh belajar dari YouTube bahwa membunuh yang paling cepat itu yaitu jantungnya ini ditikam. Jadi emang gila banget ya. Dia tuh udah terbawa dari nonton film, lalu dia belajar juga dari YouTube. Bahkan ini sering terjadi ya pada pembunuh-pembunuh yang keji itu, mereka tuh mencari cara bagaimana untuk membunuh lewat googling atau ya browser yang lain. Lalu apa sih ancaman terhadap Altaf ini? Polisi ini telah menetapkan mahasiswa UI Altaf Fasalya Ardika Basya alias si Altaf ini sebagai tersangka kasus pembunuhan. Kasus pembunuhannya ini tentu menurut polisi berencana terhadap adik tingkatnya Muhammad Naufal Zidan alias Naufal. Altaf terancam hukuman mati. Pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan atau pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan atau pasal 351 ayat 5 KUHP. Nah, pelaku ini terancam hukuman maksimal pidana mati atau seumur hidup. Paling pendek, dia ini bisa mendekam 20 tahun di dalam penjara. Nah, kenapa? Karena kan dia sebenarnya sudah masuk usia dewasa ya. Jadi benar-benar bisa diadili. Nah, bagaimana sih jasadnya si Noval sendiri? Setelah menjalani proses autopsi di RS Polri, saat ini jenazahnya Noval ini sudah dikebumikan di kampung halamannya Lumajang, Jawa Timur. Lalu di sini juga ada beberapa kejanggalan dan konspirasi dalam kasus ini. Apa sih kejanggalan-kejanggalan itu? Pertama, pisau lipat. Pisau lipatnya ini dinilai bagus gitu. Yang seperti Nona ceritakan tadi. Serta dari beberapa pengakuan yang berubah-ubah menjadi motif bahwa pembunuhan ini terjadi dengan rencana yang matang. Bukan seperti yang dikatakan Altaf bahwa dia itu baru ingin membunuh si Noval ini saat ia berada dalam kos bersama Noval. Wong dia tuh udah bawa pisaunya gitu, pisaunya pun pisau yang bagus dan juga kan ditemukan kalau dia udah searching gitu ya, dari YouTube, dari Google bagaimana cara membunuh yang efektif. Dan ada sebuah konspirasi yang cukup keji ya, kalau misalnya dikatakan tanpa bukti. Tapi ini berdasarkan beberapa spekulasi dari netizen bahwa motifnya si Altaf ini membunuh Noval selain iri karena masalah ekonomi, juga ada permasalahan orientasi seksual yang berbeda. Jadi ya dianggapnya Noval ini sebagai salah satu kaum pelangi. Tapi tudingan tersebut sudah dibantah oleh keluarganya Noval. Karena apa? Karena berdasarkan asumsinya dari keluarganya Noval ini, Noval itu sudah memiliki seorang kekasih. Begitu pula Altaf, yang jadi ini diketahui pas Altaf ini ditangkap, dia itu lagi bersama kekasihnya di kosnya ini. Jadi ya mereka ini sama-sama punya kekasih. Jadi itu tudingan itu terbantahkan. Oke,
Sekian kisah kali ini tentang kakak kelas yang membunuh adik kelasnya lantaran iri akan kesuksesan si adik kelas dan juga terlibat hutang yang harus dilunasi sampai gelap mata membunuh adik kelasnya itu. Nah, gimana sih menurut kamu kisah kali ini? Hukuman apa yang pantas buat Altaf? Nona cuma mau ingetin sama teman-teman. Pinjol ini sebenarnya sah-sah aja kalau kamu pinjam dengan cara yang benar dan juga bertanggung jawab. Yang pasti pinjolnya ini harus legal ya. Tapi kamu harus benar-benar pikirin lagi. Kenapa? Karena ini tuh benar-benar bisa menjadi bumerang gitu. Nona tuh pernah suatu saat, jadi bukan Nona yang pinjam, tapi ada seseorang yang Nona juga nggak tahu dia ini siapa gitu. Tapi orang ini tuh pinjam dan mungkin menjadikan nama Nona sebagai jaminan. Lalu apa yang terjadi? Nona ini di WhatsApp, di SMS kalau nggak salah sampai di DM ke IG Nona tuh sama mungkin namanya debt collector ya, untuk mengatakan bilang tuh ke temen lu untuk membayar utangnya gitu. Loh, Nona nggak tahu, bahkan Nona nggak kenal orang ini siapa, takut banget nggak sih gitu. Nah, makanya kalian harus benar-benar kalau mau pinjam, sebenarnya pinjam dari apapun itu harus benar-benar dipikirin baik-baik. Kalian pun harus bisa membayar itu dengan tepat waktu gitu ya, jangan sampai malah jadi menggulung gitu utangnya. Please banget, kamu bisa banget komen tentang kisah kali ini. Kalau kamu punya kisah yang menarik, boleh banget juga kamu berbagi kisah kamu itu ke email Nona di nonagaunmalam@gmail.com. Dan tentunya kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar Nona makin semangat untuk menghadirkan kisah-kisah yang bikin bulu kuduknya merinding. Bye!